Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS. Kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas soal tes P3K tahun 2023. Soal ini khusus guru seluruh Indonesia ya. Kebetulan kawan-kawan soal ini diambil dari bank soal tes CASN Kemdikbud 2023 lengkap dengan jawabannya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Baik kawan-kawan, pertanyaan nomor 1 kawan-kawan. Zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky meliputi tahapan-tahapan di bawah ini, kecuali A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. B. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. C. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. D. Tindakan anak berkembang, terarah, dan memiliki tujuan. E. Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak, kawan-kawan. Nah, kira-kira apa jawabannya, kawan-kawan? Mengenai zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky ini, kecuali ya, kawan-kawan ya. Nah, ini dia kawan-kawan jawabannya. Jawabannya adalah D, kawan-kawan ya. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan zona perkembangan proksimal yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran. Yaitu tahap 1, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap 2, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Tahap 3, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Tahap 4, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Maka jawabannya adalah D, kawan-kawan ya. Lanjut kawan-kawan ke soal berikutnya. Nomor 2, tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan afektif adalah titik-titik. A. Penerimaan. B. Penggunaan. C. Pemberian respon. D. Pemberian nilai. E. Karakterisasi. Mana jawabannya kawan-kawan? Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan afektif katanya ya. Ini kawan-kawan jawabannya adalah B, kawan-kawan. Pembahasannya, kawasan afektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Maka jawabannya adalah B, kawan-kawan. Kita lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 3. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar. A. Konstruktivisme. B. Humanistik. C. Behavioristik. D. Kognitif. E. Semua jawaban benar ya. Jadi materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar apa, kawan-kawan? Nah, jawabannya adalah ini, kawan-kawan, adalah D jawabannya ya. Pembahasannya, teori kognitif merupakan ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan sehingga materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Jadi jawabannya adalah D, kawan-kawan. Kawan-kawan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan tidak ketinggalan karena channel ini akan terus membahas tentang soal-soal tes CPNS dan P3K.
Nomor 4 kawan-kawan, pertanyaan keempat. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya termasuk dalam tipe peserta didik titik-titik. A. Teoris, B. Aktivis, C. Pragmatis, D. Reflektor, E. Evaluator. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya termasuk dalam tipe peserta didik titik-titik. Ada yang tahu jawabannya kawan-kawan? Nah, jawaban yang betul adalah kawan-kawan adalah ini. Jawabannya adalah A, kawan-kawan. Peserta didik tipe aktivis yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Peserta didik tipe reflektor, tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Peserta didik tipe terios, tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya. Peserta didik tipe pragmatis, tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis. Dalam segala hal mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis, filosofis, dan dari sesuatu. Maka jawabannya adalah A, kawan-kawan ya. Nah, jawabannya adalah A. Pembahasannya berdasarkan teori Kolb, peserta didik digolongkan menjadi 4 tipe ya. Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi jawabannya adalah A, kawan-kawan. Lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 5. Dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk titik-titik. A. Menemukan cara belajar yang tepat. B. Memahami konsep pengetahuan. C. Menemukan pengetahuan baru. D. Mengembangkan kepribadian dan karakter. E. Membentuk pengetahuannya sendiri. Mana jawabannya yang betul teman-teman? Yang betul jawabannya adalah E, kawan-kawan. Pembahasannya dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri, sehingga guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Maka jawabannya adalah E. Kawan-kawan jangan lupa subscribe karena channel ini akan terus membahas tentang soal-soal tes CPNS dan P3K agar kawan-kawan semuanya lulus ya. Lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 6. Dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan dari teori titik-titik. A. Humanistik. B. Behavioristik. C. Kognitif. D. Konstruktivistik. E. Mimetik. Ya. Mana jawabannya kawan-kawan? Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan teori dari belajar. Ini jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah A. Penerapan teori humanistik akan sangat baik saat guru dapat membuat hubungan yang sangat kuat dengan peserta didik, juga membantunya berkembang secara bebas. Contoh dalam proses belajar, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs web yang mendukung. Maka jawabannya adalah A, yaitu humanistik kawan-kawan. Lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 7. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif. Menurut Branner, tepatnya tahap A, enaktif,
B. Ikonik, C. Simbolik, D. Komparasi, E. Informatif. Saya tegaskan kembali pertanyaannya, anak belajar melalui perumpamaan dan perbandingan ya. Perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Yaitu ya, kira-kira mana nih jawabannya nih kawan-kawan nih ya? Nah, jawabannya adalah kawan-kawan adalah B ya. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Brenner menyebutkan perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap dari caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. B. Tahap ikonik, yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Ya. Tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Jawabannya adalah B, yaitu tahap ikonik, perumpamaan dan perbandingan. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 8, pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan A. Prosedural, B. Teknikal, C. Metakognitif, D. Faktual, E. Konseptual. Ini pertanyaannya pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik. Ya, suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan apa katanya ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Pembahasannya kawan-kawan, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Berikut ini yang termasuk pengetahuan prosedural. Pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu objek. Jadi itu jawabannya aja kawan-kawan ya. Pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek, pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Kawan-kawan ikuti terus channel ini karena akan tiap hari kita membahas soal-soal tes CPNS dan P3K. Jadi jawabannya adalah A kawan-kawan. Pertanyaan 9, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam gejala alam abiotik. Ya, pertanyaannya yang tidak termasuk ke dalam gejala alam abiotik adalah titik-titik. A. Penyebaran hama, B. Pelangi, C. Terjadinya siang dan malam, D. Terjadinya tsunami, E. Bertiupnya angin. Ya, kita coba lihat ya. Jawabannya apa? Gejala alam abiotik ya, yang tidak termasuk ya. Jawabannya adalah A. Gejala alam abiotik merupakan serangkaian fenomena yang terjadi akibat benda-benda mati seperti tsunami, bertiupnya angin, hujan, siang dan malam, serta pelangi. Jawabannya adalah A, kawan-kawan. Pertanyaan 10. Guru yang baik harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan pertama dalam penyusunan pesan yang baik adalah A. Tahap penelitian, B. Tahap kebutuhan, C. Tahap tindakan, D. Tahap perhatian, E. Tahap visualisasi. Ya, kita lihat jawabannya kawan-kawan. Jawabannya adalah D. Pembahasan 5 tahap dalam penyusunan pesan yang baik meliputi tahap perhatian, tahap kebutuhan, tahap pemuasan, tahap visualisasi, dan tahap tindakan. Nah, itu dulu kawan-kawan 10 soal yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kawan-kawan yang ikut tes CPNS dan P3K tahun 2023. Kawan-kawan jangan lupa subscribe. Karena tiap hari saya akan terus membahas tentang soal-soal informasi-informasi tentang tes CPNS dan P3K di tahun 2023. Saya Rahmat Heldi, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.